الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bab surga sekarang. Nah, udah selesai tuh. Minggu lalu kita bahas tentang neraka. Kalau nggak ngaruh sama kita, bahaya itu. Ada perasaan takut, itu harus ada itu takut. Jadi jangan ada perasaan aman-aman aja. Ketika membahas neraka ada perasaan takut, jangan sampai nanti udah ditempatkan di neraka, kita terus selama-lamanya di sana gitu. Terus kalau sudah membahas masalah surga, senang, ada perasaan sedihnya juga. Kenapa sedihnya? Sebelum ke surga kita harus di neraka dulu, transit dulu gitu. Ada senang, ada apa? Sedihnya juga. Senangnya apa? Sesuatu yang Allah sudah janjikan ini pasti ada dan nyata. Itu membuat kita senang. Sedihnya, sesuatu yang Allah janjikan itu juga pasti dan nyata. Semua orang yang beriman, walaupun imannya sebesar biji jarah kecil sekalipun, dia akan tetap dikeluarkan di dalam api neraka setelah dia digodok dulu di api neraka. 7.000 tahun umur dunia. Gimana kita nggak sedih coba? Hidup dikasih jatah 63 tahun. Dikasih jatah 63 tahun umur. Disisanya 7.000 tahun. Kalau kita emang nggak benar-benar memanfaatkan ilmu ngaji yang kita dapati, kita maksimalkan niat kita untuk berbagai macam ibadah, rugi gitu loh. Jangan sampai 63 tahun ini nggak nguber, menghapus segala macam dosa yang telah kita lakukan selama sekian umur itu tuh. Makanya diberikan kelebihan umat Rasulullah itu setiap tahunnya satu malam itu lebih bagus daripada 1.000 bulan. Berapa lama itu 1.000 bulan? Berapa tahun tuh 1.000 bulan? Lama lah ya. Zikrul jannah menerangkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, wa ma'adallahu, dan apa-apa yang telah Allah janjikan fiha untuk kita semua penghuninya di dalam surga nanti, min anwa'il karamah, dari berbagai macam fasilitas kemewahan yang ada di dalam surga nanti. Kita aja kalau mau jalan-jalan nanya fasilitasnya apa saja. Ada mandi air hangatnya enggak, ada antar jemputnya enggak, terus pemandangannya gimana, menghadap ke sungai, menghadap ke laut, atau menghadap tembok, di segala macam tuh. Terus makannya gimana, sarapannya banyak enggak, terus sistem makannya gimana, dipakai bungkus, pakai box, atau sistem buffet begitu, atau sistem prasmanan. Kita nanya segala macam, ingin yang mewah gitu loh. Nah, surga ini tidak pernah terlintas oleh pikiran, tidak pernah terbayangkan sama sekali. Bayangin aja. Sehebat, sedalam-dalamnya kita menghayal, nggak ketemu tuh. Kebatasan pikiran kita tuh mentoknya sampai di sana. Nah, dikatakan di sini, surga itu tidak bisa terbayangkan atau terlintaskan oleh pikiran makhluk. Berarti kan jauh di luar jangkauan kita itu semua yang ada di sana itu nanti gitu loh. Ketahuilah annal ayah, bahwasanya ayat-ayat wal akhbar, dan khobar-khobar, hadis-hadis fi dzikril jannah yang menerangkan tentang surga, katsiratun muntasyirah, sangat banyak dan tersebar di berbagai macam sumber kitab. La yahuduha al-hasru wa la ya'ti 'alaiha adzikru, dan tidak bisa dikutip, diambil ayat dan hadis tersebut oleh dalam satu pembatasan yang tertentu, wala ya'ti 'alaiha adzikru, dan tidak dapat dipaparkan, disajikan hal tersebut dalam satu pembahasan saja karena saking banyak dan luasnya. Fanunshiru ila tarfi minha, ya paling tidak kami bisa menyajikan dalam satu sudut pandang saja. Qaribin mu'jirin yahsulu bihi at-tadhkiru wa ta'rifu bi jumalidz zalika, dari satu sudut sisi saja, baik secara ringkas yang dapat dipahami oleh kita semua, dengan pembahasan yang secara jumal, secara global, nggak bisa secara rinci. Nggak, kalau kita pergi ke satu tempat saja tuh nggak bisa dirinci sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya nanti di sana itu dapat sarapan,
sarapannya standarnya adalah ada ininya, tapi nggak dirinci lagi lebih dalam. Cabenya kualitasnya ini, sayurnya adalah organik, nggak ada rinciannya. Nah, pembahasan ini surga yang akan kita baca ini pembahasannya secara global. Kok secara lebih rinci lagi nggak akan bisa, karena global saja akal pikiran kita ini nggak nyampe gitu. Dan sampaikanlah berita gembira alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman dan juga amilus solihat, dan yang mengerjakan amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya telah disediakan bagi mereka tadi yang beriman dan mengerjakan amal soleh itu, disediakan di surga nanti ada sungai-sungai yang mengalir di dalam surga tersebut. Indah sekali gambarnya. Ya, kalau cuma ngelihat di sekelebat di TikTok itu ada gambar kemewahan keindahan dalam satu negeri indah itu nggak ada apa-apanya. Mungkin itu comberannya kali ya. Udah indah begitu ya. Udah begitu indahnya, enak aja gitu. Di airnya mengalir, ada warna hijau, terus airnya jernih, terlihat ada ikan mengalir, terus ada suara-suara gemericik air, bukan suara kentongan jualan gini nih. Nah, keindahan-keindahan gitu tuh hanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia, itu udah terasa sangat indah sekali. Ini nggak akan terbayangkan. Setiap daripada penghuni surga tersebut diberikan rizki berupa buah-buahan. Keenakan makan buah duren, ada efeknya. Asam urat naik, pegel, terus kelayangan. Setelah itu dikasih makan buah apel, manis, enak. Ujung-ujungnya pasti perut perih. Dikasih makan buah nangka, wangi, enak gitu. Sama juga asam lambung naik. Ini buah-buahan yang dimakan di surga nggak ada efeknya sama sekali. Dimakan sebanyak apapun tidak memberikan efek. Malah keringatan yang keluar pun ada keringatan yang sangat wangi. Lalu mereka mengatakan penghuni surga, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka diberikan istri-istri yang suci. Bukan zaujah sini, azwaj. Berarti istri-istri. Istri yang mana? Ya, salah satu itu pasti ada pimpinannya, istri yang di dunia. Udah gak ada cemburu lagi di sana mah. Kalau di sana ada cemburu, nanti di surga ada sinetron jadinya. Justru di surga ini gak ada cemburu. Suci, arti kata dalam keadaan terus tidak berhalangan, tidak segala macam lah, suci lah. Dan mereka hidup kekal di dalam surga. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan digiring dibawa ke dalam surga dalam keadaan zumaro, rombongan dikirim tuh semua berbarengan, nggak sendiri. Sehingga apabila mereka sampai ke dalam surga, mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi orang-orang yang takut menghadap kepada Rabb-nya, maka akan diberikan jannatani, 2 surga. Dan orang-orang yang paling dulu beriman, mereka paling dulu masuk surga. Antri sesuai dengan urutan. Wasabikun, orang yang lebih dulu beriman, maka akan lebih dulu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan lagi adalah orang-orang yang pada akhir zaman kemudian. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan diberikan minuman dari gelas yang berisi dengan campuran air kafur. Apa air kafur itu? Ya, nantilah kita lihat sama-sama ya di sana. Ya, mudah-mudahan penasaran kita ini ditakdirkan kita dibawa ke sana gitu. Masuklah kalian semua ke dalam surga, antum kalian dan istri-istri kamu tuhbarun, dalam keadaan digembirakan. Ini nggak tahu nih istri yang ada di sana atau istri yang di dunia. Kenapa bukan suami-suami di sini? Istri-istri. Nantilah ahli tafsir yang lebih mendalami ini semua. Dan di dalam surga itu ada buah-buahan kathiroh yang sangat banyak untukmu, takuluna, yang bisa engkau makan. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aminin, yang aman, yaitu fi jannatin wa uyun, di dalam taman-taman surga yang penuh dengan mata air. Semata-mata itu adalah karunia daripada Rabb-mu, dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat azim.
Nggak ada lagi keberuntungan. Kecuali kita ditakdirkan masuk ke dalam surga. Itu baru beruntung gitu. Dan perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqun, yang beriman, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan daripada Tuhan mereka. Dan diberikan surga Eden yang mereka masuk ke dalam surga tersebut, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang emas. Kincring-kincring ya Mas, kincring-kincring gitu. Dan nggak perlu sirik-sirikan tuh sama penghuni surga. Dan tidak ada pula mereka di sana merasa letih, lesu gitu. Nggak ada lagi perasaan semangat terus, pokoknya semangat gitu. Tiap hari semangat ya gitu. Waduh, ke ujuk-ujuk nengok ke tetangga sebelah penghuni surga. Lagi ngapa? Lagi dikerok. Udah nggak ada gitu deh. Dan didekatkanlah, anggap nih belahan bumi nih, dihamparkan. Ini ujung ini jauh nih, ini kutub utara, ini kutub selatan, di jauh kan? Kalau diginiin, jadi dekat. Nah, wa ujlafil jannah, dan akan didekatkanlah surga itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi semakin dekat, gitu. Jadi intinya adalah bertakwa. Yang kelihatannya jauh jadi dekat. Dan kepada sisi kami ada tambahannya. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, di dalam taman-taman surga itu ada sungai-sungai dan tempat yang disenangi di sisi Robnya yang malikin muqtadir, Rob yang maha berkuasa. Wa qala Rasulullah SAW. Nah, mulai tadi ayat-ayat Al-Quran nih, banyak lagi sebenarnya hal-hal yang membahas tentang surga. Mulai hadisnya. Wa qala Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'dadtu li'ibadi solihina, telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku as-solihin yang soleh, sesuatu tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Bacalah apabila kalian mau. Perhatikan di luar imajinasi kita tuh surga tuh mewahnya seperti apa. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan yang menjedapkan pandangan mata semua, dan itu adalah balasan hal-hal yang telah mereka lakukan selama di dunia. Dan bersabda Rasulullah SAW, ada dua surga katanya. Ada satu surga yang diciptakan dari perak, semua perlengkapannya yang di surga tersebut terbuat daripada perak. Dan ada dua surga juga yang diciptakan, semua perlengkapan kedua surga tersebut dan segala apa yang berada di dalam surga tersebut terbuat daripada emas. Jadi ada surga yang terbuat daripada emas dan surga terbuat daripada, dan ada di antara penghuni surga-surga tersebut dan di antara penghuni surga tersebut, dan juga ada wilayah tempat untuk mereka bisa melihat Tuhan mereka. Jadi sedemikian kita berandai-andai, berangan ingin masuk ke dalam surga yang bayangan kita itulah tempat yang paling enak. Ternyata kenikmatan surga itu semua nggak ada apa-apanya ternyata dibanding kenikmatan ketika melihat Allah. Bayangin tuh, surga aja udah sampai nggak pernah terbayangkan oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlintas oleh hati. Sedemikian mewah dan megahnya, itu yang kita inginkan ternyata nggak ada apa-apanya dibanding ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi situ ada tempat daripada penghuni yang mereka bisa melihat Allah. Di situ ada semacam kayak tirai yang sangat besar yang ada di surga Eden. Di dalam surga itu terdapat 100 derajat. Dan di antara dua derajat itu, satu derajat dengan dua derajat yang lainnya itu langit dan bumi. Ini langit ini nggak bisa terhitung nih. Sampai makhluk yang paling luar biasa pun nggak bisa mencapai langit yang ke-1, kedua, ketiga, sampai langit yang kesekian. Nah, jarak satu dengan yang lainnya itu, jaraknya itu tuh dari bumi sampai ke langit. Sedangkan ini ada 100. Ada 100 derajat. Satu dengan satu derajat yang lainnya itu jaraknya sampai dari langit dan sampai ke bumi. Dan ini ada 100. Kan kalau kita cuma gini doang nih, naik pesawat, nih, iyalah pesawat ini bumi nih ya. Baru sampai segini doang kan ya. Sedangkan yang di langit itu sampai segini nih, nggak akan bisa terhitung gitu. Sedangkan naik pesawat segini aja tuh udah perasaan, kayaknya udah kayak gimana gitu.
Ini penasaran gitu. Mudah-mudahan penasaran kita ini dibawa ke sana. Penasaran nggak ke neraka? Enggak, agak maaf dah. Takut sih iya, tapi penasaran pengen gitu enggak sedikit pun gitu. Adapun surga Firdaus adalah derajat surga yang paling tinggi. Nah, di sini dikatakan dan dari surga Firdaus tersebut memancar 4 sungai. Di bagian atas dari surga Firdaus tersebut beradalah arasnya Allah. Fa idza sa'altum, di sini penulis mengatakan kalau kalian memohon surga kepada Allah, fas'aluhu al-firdaus, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung, kata pengarang nih. Minta jangan tanggung-tanggung gitu loh. Nggak kesampaian juga, paling nggak dapat surga yang di bawahnya. Jadi jangan, ya Allah, ini lagi serius doanya nih, jangan minta taman surga, jangan, lagi serius nih. Kalau berandai-andai ya boleh aja lah berandai-andai, tinggal di tamannya juga alhamdulillah berandai-andai. Tapi kalau mau mohon, minta, jangan yang rendah-rendah, minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Enggak di ACC pun, paling surga yang ada di bawahnya lah, masih lebih bagus gitu. Kalau mau mohon mintanya taman, enggak di ACC, sebelah neraka gitu. Jadi memohon, mintalah yang paling tinggi. Kalau berandai-andai ya nggak apa-apalah. Wa qala alaihissalam, dan bersabda Rasulullah SAW, wallahu a'lam.